bertemu dengan Didi, Francisca Didi Tri. Enaknya dipanggil Didi. Oke. Kita sedang di lokasi Betina Arfan, tempat tinggal Jelas. Nah, Kak Didi ini sosok hebat, berprestasi, dan Seven Summit dunia ya. Ya. Terus gimana sih apa namanya awalnya bisa berniat untuk olahraga ini yang nggak bagus buat cewek, bikin tangan kasar, berspin. Ya, benar. Oke, jadi agak flashback cukup jauh. Waktu saya kecil itu apa deh mama kalau misalnya lagi biasanya liburan tuh nggak jauh-jauh lah ya, cuma ke Taman Raya Cibodas, Taman Nasional Cibodas. Terus di situ ada jadi kayak kita kesana, dan pertama kali dibawa itu apalagi kerja di kayak lagi ada meeting di teras panas, terus mama bawa kita anak-anak, ada kakak saya 2, anak ketiga, anak paling bontot, paling kecil. Jadi waktu itu mama bawa kayak, ayo kita main aja ke Cibodas, ada air terjun, ya udah dibawa lah. Ternyata saya pas masih rewel yang kayak aduh lewat sungai nggak maunya digendong doang sama mama gitu lah ya. Itu pertama kalinya, jadi agak-agak berantakan lah ya mama. Jadi perjalanan ke air terjunnya ini dia harus gendong saya sambil main sama kakak saya 2 gitu kan. Tapi ada beberapa kali setelah itu kita beberapa kali ke Cibodas juga, ada papa saya juga akhirnya ikut gabung. Dan ternyata dari situ ada rasa apa ya, kayak gini, kayak rasanya lepas, bebas, tenang pas jalan-jalan yang kayak ada maksudnya jalan dikit kan ada air gitu, rasanya kayak gitu lah, rasanya nikmat kayak gitu. Jadi kayak makin lama tuh saya makin nyari perjalanan kita ke Cibodas, kapan kita ke Cibodas gitu. Dan udah semakin gede susah lah ya ngumpulin anak-anak remaja gitu kan ya. Jadi saya menanti perjalanan ini tapi nggak datang. Akhirnya begitu kena SMP kakak saya berontak lah. belum. Saya mau masuk SMP, kakak saya tuh udah SMA dan beliau udah ikut kayak sispala gitu di sekolahnya. Terus saya lihat kayak, oh kayaknya tempatnya tuh kayak gitu tuh, tempatnya di organisasi seperti itu buat saya mencari hal yang sama seperti kita perjalanan dari Cibodas atau perjalanan ke air terjun Cibodas. Betul. Dan akhirnya begitu SMA udah mau nyari SMA yang ada gitu ya, ada program sispalanya, ya. Tapi sama mama belum direstui, jadi kayak nggak usah, kamu masuk sekolah perempuan aja semuanya gitu. Jadi belum dapet tuh, begitu kuliah udah dikasih kebebasan kan, kamu mau jurusan apa, kamu mau di mana. Saya nyarinya luar kota di Bandung, dan emang khusus nyarinya Mahitala karena waktu itu kakak saya juga di Mahitala gitu. Jadi saya kayak ini kayaknya organisasi yang kayaknya bisa dibuat saya, lebih seperti itu. Dan akhirnya begitu diksar kan, jadi sebenarnya nggak ada pengalaman kan, cuma rasa keinginan untuk ketemu lagi sama rasa-rasa tersebut yang saya rasakan pas masih kecil. Keinginan kebebasan, kenyamanan. Betul kayak gitu. Dan pas diksar ternyata kayak ini nggak beratnya ya. Gambar-gambaran gambaran nggak, cuma yang kayak hujan, dingin, kayak gitu-gitu tuh yang saya belum pernah ngerasain. Kan ngerasainnya enak banget ya, Kak, main di air terjun kan nggak ada halangan rintangan. Masih kecil nggak mungkin dong dikasih kedinginan gitu sama orang tua. Terus ngerayap-rayap jeruk. Ngerayap itu baru kayak gini ya emang ya rasanya ya. Kayaknya salah deh ternyata, kayak pilihan saya sebenarnya salah deh. Saya cuma melihat bagian rasanya. Sempat ngerasa kayak gitu pas besar, tapi akhirnya masuk ke organisasi dan mulai belajar lebih banyak lah ya. Belajar lebih banyak dan pelan-pelan kayak ternyata memang tidak semudah itu, emang perlu banyak persiapan, ada banyak mentalnya memang harus ditempa sekali gitu kan, harus ditempa supaya kita nanti pas di lapangannya bisa ngadepin, sudah mempersiapkan diri dan bisa menghadapi apapun yang terjadi kayak gitu. Jadi itu agak naik turun grafiknya tuh, yang ada yang kayak suka banget tuh sih, kayak nggak mau apa masih berlanjut gitu, masih maksudnya masih berlanjut Mapala. Dan akhirnya dari organisasi inilah
dapat kesempatan buat jadi tim perempuan Indonesia pertama yang Ngelawan berapa orang? ngelawan. Jadi kita waktu itu tuh daftar, Ada berapa orang? kita daftar ada 10 orang perempuan di dalam organisasi, dan yang kepilih 4 sampai akhirnya menyelesaikan 7-7-nya, akhirnya tinggal berdua. Gitu. Saya dan partner saya Hilda gitu. Terus berbareng terus tuh selama 7 gunung itu. Berbareng terus. Jadi saya dan Hilda itu udah over bonding. Dan tadi orang butuh bonding, ini kita udah kelewatan bondingnya gitu. Udah terlalu satu hati. Oh, Karena udah melewati beneran susah senang bareng gitu. Jadi dari persiapan yang nangis darah berdua gitu kan, dapat pressure kiri kanan, terus pas udah berangkat nikmatin indahnya gunung-gunung di sana, ngerasain struggle untuk ngelewatin obstacle di gunung, dan ngerasain sama-sama pencapaian pas sudah nyampe puncaknya. tantangan yang berbeda setiap gunung. Betul kurang lebih seperti itu. Lega banget ya. Lega banget punya partner dalam kehidupan, yaitu partner saya Hilda. Pertama kali gunung apa tuh? Kalau dari Seven Summits ini gunung pertamanya adalah Kartens Pyramid di Papua. Ya. Betul, perwakilan lokasinya di Indonesia, perwakilan benua Australasia. Oh ya, kemudian lanjut di gunung kedua itu kita Elbrus di Rusia, itu tahun 2015. Dan Yang Papua Kartens 2014, Oh, Kartens 2014. Kemudian Nggak nyampe sih, jadi kayak itu Agustus, terus kita Mei berangkatnya. Di 2015 tuh Mei, 6 bulanan, kurang lebih 6 bulanan berangkat ke Elbrus di Rusia. Ya, sebagai puncak tertinggi di Eropa. Ketiga tuh tahun berapa? ketiga cuma beda 10 hari sama yang Elbrus. Jadi kita nggak pulang ke Indonesia, kita dari Rusia langsung flight ke Tanzania, dan langsung mendaki Kilimanjaro di sini. Bedanya cuma 10 hari lah, masih di tahun yang sama. Tenaganya Nah, justru kalau misalnya gunung high up itu, kalau misalnya kita udah naik nih, berarti kan badannya sudah beradaptasi ya. Jadi begitu naik yang di Kilimanjaro tuh lebih nyaman. Merasa ringan. Betul, karena sebenarnya badannya udah Masih panas ya. masih panas, Semangatnya masih ada. Betul. Nggak perlu manasin mesin lagi. Udah panas. Ya. Keempatnya itu di tahun 2016 bulan Januari di Aconcagua, Argentina. Itu sebagai puncak tertinggi di benua Amerika Selatan. Jauh banget tuh, flightnya kayak 30-an jam. Capek di jalan. Itu flightnya aja. Belum, kalau misalnya di gunungnya itu kita total 16 hari. 16 hari ya. Kelima tuh kita ke bagian selatan, kita ke Antartika di tahun 2017 awal. 2017. Ya. Tapi berangkatnya kayak flight keluar Indonesia itu dari Desember 2016. Terus Natalan, tahun baruan di sana, terus puncaknya baru di tanggal 4 Januari. Di sana latihan ya? Di sana nggak latihan sih sebenarnya, udah naik liburan. Liburan juga enggak, cuman kayak ada waktu dari Indonesia flight ke Chili dulu. Dari Chili kita di kota utamanya namanya siapa lagi? Nama kota ibu kotanya Chili nih saya lupa. Bukan. Ya itulah sesuatu itu nanti di sini namanya. Habis itu dari ibu kotanya kita flight lagi ke Punta Arenas, kayak kota paling ujungnya, paling bawah, paling selatan. Dari situ jadi ada jeda kayak sehari 2 hari, terus sehari 2 hari lagi, terus nanti baru dari situ flight masuk ke Antartikanya. Dan biasanya di kota terakhir kita transit sebelum masuk gunung itu tuh biasanya melengkapi yang kayak beli snack misalnya kayak gitu, beli makanan logistik gitulah, persiapan yang kurang kayak gitu. Setelah dari Vinson ke-6 itu kita ke gunung apa deh tadi 5? Vinson Masif, betul. Gunung kelima itu Vinson Masif, tertinggi di Antartika. Kemudian lanjutnya ke-6 kita Denali. Dia tuh perwakilan
puncak tertinggi di benua Amerika Utara. Amerika Utara, negara bagian. Jadi dia masuk di Amerika kan, masuk dari negara bagiannya Alaska. Kayak gitu. Itu 2017 pertengahan. Juli kalau nggak salah kita Juli puncak. Terus yang terakhir kita tahun 2018 17 Mei itu kita selesai rangkaian summit-summitnya dengan menyelesaikan puncak tertinggi di benua Asia sekaligus dunia, yaitu Everest. Yeay. Panjang perjalanannya. Itu makan waktu berapa tahun ya? 2014 sampai 2018. 4 tahun. 4 tahun. Dan 4 tahun itu kita persiapan terus. Persiapan naik gunung. Jadi kena mental lah. Persiapannya itu kan setiap benua itu kan pasti beda cuaca, beda alam, beda segala macam. Berarti butuh ini dulu ya, beradaptasi. Jadi ya kurang lebih gitu sih. Alamnya, Betul. Jadi kayak tiap gunung itu bener banget, tiap benua pasti karakteristik gunungnya beda-beda juga kan. Dan kita nggak akan tahu sampai kita berangkat ke sana kan. Jadi sebenarnya tips and tricksnya adalah kita latihan semaksimal mungkin, mempersiapkan di sini, banyak baca, banyak referensi, banyak nyari tahu, banyak ngobrol sama orang supaya nggak terlalu kaget nih sama kondisi yang ada nanti di sana. Biasanya memang ada waktu juga untuk kayak kita dikasih waktu untuk aklimatisasi juga naik gunung seperti ini, yaitu beradaptasi, tubuh kita beradaptasi sama kondisi yang baru, sama mungkin medan yang kayak misalnya kalau di Denali itu secara khusus saljunya tuh snownya tuh powder gitu, jadi dia halus banget gitu, dan itu baru pertama kali ketemu di Denali sih, snow yang powder seperti itu, dan yang paling halus di antara yang lain tuh paling halus. Dan jadi makanya di Denali itu khusus kita pakai sepatu namanya snow shoes. Jadi kalau misalnya yang di tempat-tempat lain kita pakai krampon kan, yang gigi-gigi gitu di sini. Nah kalau snow shoes tuh dia lebih lebar gitu, jadi biar kalau kita nginjek nggak terlalu masuk dalam sepatunya. Jadi kayak telapak kaki Donald Bebek. Iya. Ya kayak gitu banget kayak gitu. Cuman kalau itu kan kartun banget bentukannya, kayak raket ditaruh di sini kan. Ini kayak lebih garang lah bentukannya. Itu berarti harus beradaptasi dulu dengan sepatu. Harus. Jadi kayak kita juga sebenarnya dituntut untuk cepet beradaptasi sama kondisi kan. Jadi ini baru ya. Kita nggak pernah nih pakai sepatu nih. Ya udah berapa mungkin kayak 1 kilometer pertama gitu udah ya jatuh atau kayak langkahnya saling injek kan, soalnya si plate sepatunya makin luas kan. Sedangkan kalau kakinya X, kaki saya tuh X, saling injek gitu loh. Iya benar. Aduh jatuh. Ya. Iya, aduh jatuh gitu dah. Dan itu ya mau nggak mau harus cepat dapet celahnya nih, gimana nih caranya supaya nggak jatuh kayak gitu. Di antara 7 gunung itu ada gak hal-hal yang kayak ada masalah gitu? Masalah berat, maksudnya kayaknya nggak mungkin deh, atau kena badai, atau mungkin sakit. Oke. Kalau misalnya masalah berat tuh ada satu di Aconcagua, karena salah satu teman kita. Jadi kan awalnya kita berempat kan, terus habis itu setelah gunung pertama salah satunya mengundurkan. Jadi itu bukan masalah teknis di lapangan gitu. Kemudian kita jalan bertiga sampai gunung keempat di Aconcagua, dan beliau sakit nih pas kita harusnya hari muncak. Dan selain beliau sakit, ternyata persiapan fisik kami, sisa tim yang muncak ini juga sebenarnya masih kurang. Jadi berasa banget nggak enak banget, nyampe puncak tuh udah sore, begitu pulang kayak sadar setengah sadar. Dan dari situ dari 2 masalah tersebut kita pulang tuh evaluasi besar-besaran yang kayak gimana nih, kurangnya di mana nih, drill harus dikuatin lagi, berarti latihannya, berarti harus dikuatin lagi tekanannya nih selama persiapan supaya kita lebih bisa lebih bisa panjang. Betul kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalnya mau mengutip teman-teman dari quotes dari teman-teman Kopassus tuh kayak lebih baik mandi keringat di medan latihan daripada mandi darah di medan perang gitu kan. Jadi
ya udahlah Seperti keringet itu. ya seperti kurang lebih seperti itulah. Di medan latihan tuh siksa aja, siksa siksanya. Jadi di medan perang mudah-mudahan kita tidak melihat darah gitu kan. Amin. Nah, ada rencana lain setelah melewati, maksudnya berhasil untuk summit gunung tertinggi di dunia ini. Jadi Ada rencana ke depannya apa? kalau misalnya apa ya, keinginan masih mau apa, Kepengen lagi ya? masih mau lagi Nyandu bikin project banget nih nyandu kayaknya. nyandu nggak bisa lepas nih kayaknya nih, udah kena banget. Masih pengen lagi punya project berikutnya, cuman untuk saat ini ngaruh banget ya kemarin mulai pandemi, yang tadinya bisa jalan-jalan mau bikin project gampang gitu kan, jadi tertahan. Terus karena tertahan jadi saya nggak bisa jalan-jalan, saya memutuskan untuk lanjut sekolah. Jadi kayak ya udah sekarang selesaiin sekolah dulu lagi, nanti setelah itu pengen banget sih mau bikin project lagi sama partner atau siapapun yang tertarik bikin project sama saya. Yang tertarik untuk bikin silakan. Betul. Kayaknya itu ya. Boleh ya nanti aku tayangin berikut yang latihan tadi kan ada pesan-pesan tuh. Boleh. Nggak ada masalah untuk dimasukin. Ya apa-apa. Siap. Pesan-pesan untuk para pemula nih. Kira-kira apa? Apa ya? Para pemula apa ya? Sulit ya, karena saya juga pemula. Masa pemula ngomong pemula? Sotoy banget. Jangan berputus asa. Jadi apa ya? Ya coba belajar banyak, dan kalau bisa, karena kita kalau misalnya teman-teman pemula baru banget nih bermain di dunia alam bebas, baiknya nyari referensi banyak-banyaknya. Dan saran saya kalau ada mentor tuh lebih baik, karena pasti mentor udah ada pengalaman yang bisa di-sharing juga kan. Dan itu mungkin kalau misalnya by text atau by information yang satu arah gitu, bukan orang, googling dah biasanya. ya, googling bisa, cuman mungkin menurut kalian kurang lengkap. Gue nggak tahu nih kalau misalnya kondisi seperti gue, masa dari googling doang gue nggak tahu, gue nggak bisa konsultasi balik gitu kan. Jadi menurut saya ada mentor tuh sangat membantu untuk kalian yang pemula sih. Carilah mentor lah, kenalan sama orang profesional. Betul. Ada Ada bidangnya, ada kalau misalnya teman kalian pun yang lebih sering juga ngobrol, nggak apa-apa. Tapi kalau profesional juga ada. Bisa hubungi. bisa ngobrol-ngobrol aja bisa kok kita. Oke deh, kayaknya udah mau hujan. Betul sekali. Riri Ransel butuh support. Oke. Ucapan apa gitu. Oke, siap. Kakak Riri Ransel, lanjutkan. Oke kakak. Thank you, Kak. Bye.